Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Abi. Hari ini kita kedatangan tamu dari Kementerian Agama Kabupaten Langkat, khususnya Koordinator Penyuluh Agama Islam Kecamatan Canggang. Nah, perkenalkan nama Bapak ini adalah Bapak Khairil Effendi SAG SPDI MM. Namun untuk lebih jelasnya kita minta berjelas tentang bidadari Bapak. Silakan Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat mengisi di acara ngobrol penuh inspirasi di sebuah podcast yang berada di Kecamatan Sanggang. Tadi diminta biodata saya barangkali ya, tadi sudah disebutkan nama. Iya Pak. Kemudian kebetulan kita bertugas sebagai penyuluh agama fungsional di Kementerian Agama, yang mana kita juga membawahi beberapa yang ada di wilayah kecamatan, utamanya adalah Canggang, Setabat, dan Kecamatan Wampu. Kemudian saya lahir di Setabat pada tanggal 9 November 1971 dan sampai sekarang bertugas di Kementerian Agama, dan di antara tugas-tugas itu adalah juga sebagai penyiar di sebuah radio swasta di Kabupaten Langkat, kemudian di lapas, dan sehari-harinya di kantor urusan agama baik itu di Setabat, Canggang, dan Wampu untuk memberikan konsultasi keagamaan, juga untuk memberikan bimbingan bagi calon pengantin yang akan menikah. Barangkali itu saja. Oh, oke. Jadi hari ini karena sudah mendengar biodata tentang Bapak Khairil Effendi, hari ini kita ada permintaan dari teman-teman kita yang akan mengupas tentang perbedaan haji dan umroh nih Pak. Ya. Nah, jadi Pak, bisa Bapak jelaskan sedikit Pak tentang perbedaan haji dan umroh ini Pak? Ya. Gitu. Kebetulan memang ini kan musim haji ya. Jadi bulan Zulkaidah itu adalah memang hari-hari pelaksana haji. Kalau berbicara tentang perbedaan antara umroh dan haji, Ya. yang jelas setiap orang yang berhaji sudah pasti bisa melaksanakan umroh. Tapi orang yang umroh itu dia tidak melaksanakan haji. Kemudian dari sisi waktu, bahwa di dalam fikih itu ada yang disebut dengan miqat. Ikut Pak. Pertama ada namanya miqat zamani, kemudian miqat makani. Untuk miqat zamani, kalau umroh itu masanya, waktunya kapan saja, asal tidak pada waktu haji. Sedangkan haji itu waktunya tertentu, dimulai dari bulan Syawal sampai dengan bulan Dzulhijjah. Kemudian apalagi perbedaannya? Kalau umroh itu dari sisi rukun misalnya, umroh itu hanya 5, sedangkan haji itu ada 6. Salah satunya adalah wukuf di Arafah. Kalau umroh itu tidak ada wukufnya. Oh, nggak wukufnya ya? Kalau haji mesti ada wukufnya, dan kalau tidak melaksanakan wukuf itu maka hajinya tidak sah. Itu dari sisi hari, kalau misalnya umroh itu hanya kalau dilaksanakan paling 3 jam itu, kalau nggak padat. 3 jam. 3 jam. Karena begitu kita sampai misalnya di Makkah, kemudian sesudah kita ihram dari miqat, kemudian kita tawaf, sa'i, tahallul, dan tertib, itu sekitar 3 jam. Tapi kalau haji itu dari mulai tanggal 8 hari tarwiyah, kemudian tanggal 9 Dzulhijjah ya, ini disebut hari Arafah, itu orang-orang yang berhaji wukuf. Kemudian tanggal 10 hari nahar, 11, 12, 13 yang disebut dengan hari tasyrik. Itulah sebutan 6 hari itu. Itu dia perbedaan. Perbedaan seperti Pak ya. Dan umroh. Nah, karena begini Pak, karena kan yang namanya macam saya sendiri ya kan, ini kan saya kan belum pernah namanya berangkat haji, umroh belum pernah kan. Insya Allah pun kalau memang ada rezeki lebih kita bisa ikut kan Pak kan. Makanya teman-teman juga Bang coba kan tanyakan tentang perbedaan itu haji dan umroh gitu. Nah, lantas ada beberapa kaitannya ini Pak tentang pertanyaan berikutnya nih Pak. Jadi, bolehkah seorang wanita yang sudah berkeluarga melakukan haji tanpa izin dari suami, Pak? Ah, ini orang-orang yang biasanya kan ada yang udah menikah, ya kan, udah banyak rezekinya, dia mau haji atau umroh gitu. Tapi tiba-tiba
ada pemikiran mereka ya kan, ataupun ada kendala apabila misalnya suaminya nanti tidak mengizinkan, itu bagaimana Pak kira-kira? Pada prinsipnya dalam agama, seorang istri itu harus ya tentu minta izin kepada suami. Kalau tidak diizinkan ya tentu tidak boleh. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya baik, apalagi ini ada memang disyariatkan, saya kira kalau seorang suami yang bagus imannya, tak mungkin dia untuk melarang istrinya untuk pergi beribadah, baik itu haji atau umroh. Jadi perlu dicatat secara prinsip, pada prinsipnya seorang istri itu tidak boleh keluar rumah pun kalau nggak izin suaminya kan tidak boleh. Dilarang Pak ya. Tapi saya kira kalau memang suaminya juga tingkat keagamannya tinggi, saya kira tidak ada larangan bagi suami untuk memberikan istrinya pergi keluar rumah, apalagi untuk menjalankan ibadah haji atau umroh. Nah, lalu Pak, pertanyaan kedua nih Pak, bagaimana jika seseorang wanita mendapat haid Pak ketika sedang haji? Apakah hajinya sah atau tidak Pak kira-kira ya? Tergantung ritualnya itu. Kalau misalnya dia sedang tawaf itu mesti suci dari hadas dan najis. Kalau tawaf Pak ya, baik tawafnya yang mengelilingi Ka'bah tuh Pak ya. Oh iya Pak. Untuk kali itu harus suci. Tapi kalau sa'i dia tidak mesti begitu. Jadi kalau misalnya dia haid maka ditunda dulu untuk dia tawaf. Jadi sampai berhenti haid. Haid ini Pak. Berarti sampai berhenti haid, mandi dia, suci gitu Pak, baru melaksanakan itu. Berarti boleh tertinggal Pak ya? Artinya didahulukan yang lain gitu Pak? Oh enggak, jadi urutannya mesti. Berarti ditunda dulu Pak kegiatan yang setelah. Jadi setelah kita sa'i dulu baru tawaf kembali. Itu kan namanya tertib tadi. Iya, tertib ya. Nah, cuman ada solusi barangkali oleh orang-orang yang memang dia haid itu, sebelum dia melaksanakan itu dia semacam minum obat Pak ya, untuk anti haid istilahnya gitu. Tapi tentu dengan catatan bahwa itu harus dengan dokter yang memang betul-betul menganjurkan untuk itu, yang memang dia tidak merusak dirinya untuk melaksanakan ibadah gitu. Maksudnya yang selama ini kalau haidnya normal tiba-tiba kan tidak jadi haid karena gara-gara obat itu, kalau ada efeknya itu ada efeknya ya. Tapi makanya harus dengan dokter ahli ya untuk melakukan itu. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi ada nggak Pak kalau seandainya di kegiatan melaksanakan umroh itu Pak, itu ada tawafnya Pak? Ada. Umroh ada. Kan ada umroh ada. Rukun umroh itu ada 5. Iya. Pertama niat dan ihram dari mikot. Kalau misalnya kita dari Madinah ke Mekah, mikotnya itu Bir Ali. Dari situlah kita niat, kemudian sampai di Mekah kita tawaf, kemudian sa'i, tahallul, terus yang tertib. Berarti antara haji dan umroh tadi, walaupun dia terkendala tentang haid tadi, tetap dia tidak ditunda dulu Pak ya, baik dia haji maupun umroh Pak ya. Oke. Kalau haji rukunnya 6, kemudian tawaf, sa'i, tawafnya disebut tawaf ifadah itu, kemudian sa'i, wukuf di Arafah, kemudian dia tahallul. Jadi bedanya hanya di wukuf itu. Di haji itu ada juga yang namanya melempar, mabit di bermalam di Mina, mabit di Musdalifah. Itu bukan merupakan rukun, itu namanya wajib haji. Oh haji. Beda rukun dengan wajib haji. Jadi Pak, ada beberapa lagi Pak yang kira-kira Bapak bisa sampaikan lah kalau untuk kaum milenial nih Pak. Karena kan sebenarnya ini kan pertanyaan-pertanyaannya dari kaum milenial Pak, pemuda-pemudi ini. Jadi apakah pemuda-pemudi ini Pak bisa juga, bagaimana caranya bisa menyemangati orang itu agar bisa mereka ikut dalam kegiatan ini Pak gitu kan? Ya pertama harus daftar dulu. Kalau misalnya mau haji, daftar haji. Kalau di Kementerian Agama, daftar haji sekarang itu sekitar 20 tahun penunggunya. Jadi kalau untuk umroh itu kapan saja, ya, sesuaikan dengan jadwal yang ada di travel. Ini bukan promosi, saya kebetulan ada travel kita, saya sebagai tour leader di bulan saya main. Bagi orang yang ingin mungkin melaksanakan ibadah umroh, persilakan untuk tidak mendaftar, paling tidak bertanya-tanya. Dan perlu ditekankan bahwa setiap orang yang umroh atau haji itu yang paling penting itu adalah manasik haji. Manasik hajinya. Jangan pula nanti kita nggak tahu apa-apa di sana, pelongo gitu kan. Jadi harus dibekali dengan ilmu tentang masalah haji atau umroh itu. Jadi, kalau di tempat kita ini gampang. Kalau untuk praktek di Kementerian Agama ada Pak ya? Ada miniatur Ka'bahnya di situ. Jadi sedikit Pak lanjut lagi Pak. Ini kan namanya kegiatan ini kan
haji Pak ya, pelaksanaan haji. Ini kan tentunya berkait erat tentang namanya berkurban Pak. Ya. Berkurban ya kan. Nah, jadi Pak bisa sedikit Pak ceritakan kisah sejarahnya ini Pak. Oh ya. Iya. Baik. Kaitan haji itu disebut juga dengan satu hari haji, hari raya kurban. Karena memang sejarahnya itu pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sebelum sampai ke sana, ternyata kalau kita baca di buku-buku itu kurban itu sudah ada pada zaman Nabi Adam. Oh sudah ada Pak ya? Sudah ada pada zaman Nabi Adam, seperti kurbannya antara Qabil dan Habil. Ketika itu menurut syariat Nabi Adam, anaknya itu kan lahir kembar sepasang-sepasang untuk melakukan perkawinan, kejodohannya harus hilang. Iya. Iya kan? Jadi Qabil ini tak mau untuk menikahi saudara yang silam karena dianggap jelek. Saudara yang satu perut dia inilah yang kembarannya yang cantik. Tapi syariat Nabi Adam waktu itu harus hilang. Jadi dia nggak mau, akhirnya diperintahkan untuk membuat kurban. Ternyata yang diterima itu adalah kurbannya Habil. Si Qabilnya tidak diterima. Akhirnya dia membunuh saudaranya. Itulah pembunuhan yang pertama kali yang terjadi di muka bumi. Jadi kurban itu sudah ada pada zaman Nabi Adam. Tentang hewannya Pak, kurbannya itu memang dalam satu riwayat ada yang mengatakan itu binatang seperti burung, ada yang mengatakan buah-buahan. Tapi yang menarik di situ adalah yang kenapa Habil diterima, intinya karena dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalaupun kita kurban bukan karena barangnya, bendanya, tapi karena keikhlasan kita semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, kurban itu terjadi pada masa jahiliyah zaman kakeknya Rasulullah, Abdul Muthalib. Ketika itu Abdul Muthalib bermimpi untuk membersihkan ya, mengorek air Zam-Zam. Jadi diperintahkan Allah. Dia mengorek air Zam-Zam itu sangat sulit sekali. Lalu dia bernazar, kalau ada anakku 10, maka salah satu anakku akan kukorbankan. Jadi dalam sebuah riwayat, anaknya 10, yang terakhir itu ayah Nabi, Abdullah bin Abdul Muthalib. Ketika diundi, selalu jatuhnya kepada Abdullah. Begitu diundi, selalu Abdullah. Sehingga dia datang ke seorang kahin, namanya Produkur, masa zaman itu. Namanya Arafat ya. Dia menanyakan, kenapa gini, boleh nggak aku ganti dengan misalnya seekor dengan lain, dengan unta gitu ya. Akhirnya kata sebetulnya itu boleh. Setiap kali dia itu 10 ekor unta. Begitu misalnya pertama dia undi anak-anak yang 10 ini. Yang 10 itu jatuh pada Abdullah. Karena dia sayang, maka ganti dengan unta. 10 kali sampai akhirnya 10 kali 10. 100 ekor unta, barulah yang terakhir Abdullah itu bebas. Karena setelah diundi ternyata bukan lagi Abdullah. Karena waktu diundi itu Abdullah unta 1 sampai 10 itu adalah Abdullah. Dalam satu versi yang lain dikatakan bahwa ayah Nabi ini Abdullah itu ada abangnya namanya Abbas. Ketika ayahnya mau menyembelih Abdullah ini, maka ditarik oleh si Abbas sehingga kena di pelipisnya. Maka menurut sebuah riwayat bahwasanya ayah Nabi itu ada tandanya di pelipis itu bekas pisau atau parang yang ketika ayahnya mau mengorbankan. Itu yang kedua. Yang ketiga baru Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kita tahulah sejarahnya bagaimana Nabi yang mungkin sayangnya yang susah mendapatkan anak, tapi diperintah untuk menyembelih anaknya. Dan itu menjadi syariat kita sampai sekarang. Dan kalau kita ke Tanah Haram, di situ ada namanya Jabal Kurban. Jabal Kurban itu disitulah tempat penyembelihan Nabi Ismail yang terakhir digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan domba. Jadi kalau kita lewat itu di atas itu nampak ada semacam tempat, disitulah Nabi Ibrahim waktu itu mau dikurbankan. Nah, kalau dilihat dari sejarah Pak, jadi Pak, pesan yang bisa diambil Pak untuk kaum milenial sekarang ini Pak, itu bagaimana Pak kira-kira? Ya, bahwasanya kita jangan takut untuk berkorban demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim itu kan Khalilullah. Dia kan kekasih Allah dia. Waktu dia belum punya anak, dia bukan luar biasa bagaimana kedekatannya dengan Allah. Nah, Allah mencoba ketika dia sudah punya anak, apakah dengan punya anak ini masih mau lagi mendengarkan kata-kata Allah? Ketika Allah perintahkan anakmu harus disembelih, maka
Nabi menurut Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kita pun begitu. Kenapa? Makna kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dianjurkan sekali untuk berkurban. Tentunya yang dimaksudkan adalah kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kurban untuk supaya dilihat orang, kurban supaya oh wah ini kita ini berarti bangga hartanya, kurban enggak. Tapi memang niat itu tulus karena Allah Subhanahu wa taala dan gunanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terakhir Pak, terakhir kali ini Pak ya. Nah, terakhir. Jadi yang terakhir ini Pak, ada saya pernah mendengar, ya kan, bahwasanya ada yang berkurban itu dengan cicilan Pak. Oh ya. Misalnya ada 20 orang gitu kan, itu cicilan gitu. Itu bagaimana Pak kira-kira Pak? Ya. Atau yang efeknya bagaimana kira-kira bisa menyicil tapi bisa diterima gitu? Perlu digarisbawahi bahwa korban itu bagi yang mampu, ya kan. Kalau untuk ukurannya kalau satu ekor lembu itu untuk 7 orang, untuk istilahnya patungan. Nah, kalau ketika kita mau memberikan uang tiba-tiba, mungkin kita belum mampu, maka oleh panitia di masjid barangkali ada iuran yang supaya tidak memberatkan. Boleh saja dicicil, supaya nanti ketika hari hanya tidak kita tergesa-gesa. Karena orang kadang kan begitu spontan kan sulit untuk mengadakan uangnya. Jadi begitu dia mencicil dan sudah ada niatnya, saya kira itu tidak masalah. Dan itu bagus. Oh, seperti Pak ya. Jadi intinya Pak, untuk kedepannya ini kita harus semangat haji lah Pak ya. Ya, apalagi kita masih muda. Iya, kalau apa Gen Z ini kan, milenial. Ya dari sekarang, karena memang kalau pelaksanaan haji itu memang harus fisik. Jadi kalau kita muda masih kuat, kalau udah tua-tua ya kalau sendiri lah ya kan, kadang ada yang mau disorong segala macam. Dan di samping itu yang perlu juga saya tekankan bukan sekedar itu saja, keselamatan, tapi ilmu kita tentang masalah manasik haji Pak ya. Umrah dengan manasik. Kalau tidak mungkin kita mengharapkan dari orang, kita harus menjadi haji yang mandiri, umroh yang mandiri, tidak mengharapkan orang lain. Jadi demikian hari ini pembahasan kita tentang haji umroh dan sedikit tentang kurban bersama Bapak Khairul Effendi dan saya Abi. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Kalau saya mampun. Saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol penuh inspirasi.